sudah kehadiran ketiga aparat polisi, di mana yang keduanya melakukan tarian PPAP dengan ciri khasnya sendiri. Tapi sebelum saya perkenalkan dulu satu-satu, ini namanya agak-agak sulit, jadi saya harus baca dengan benar. Ya, ini adalah Ibtu Sandi Tita Nugraha, betul ya? Iya, betul. Oke, Bribka Yusada Akbar. Syuhada Akbar dan Bribka Heri Mulyadi. Siap, Mas Dedi. Oke, baik. Baik. Maaf Pak, saya mau tanya sama mereka dulu berdua ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini karena bapak-bapak aparat nih, pertanyaan saya harus hati-hati ya. Bapak berdua ini kesambet apa sebenarnya? Kok bisa melakukan itu tuh, idenya dari mana gitu loh? Baik Mas Dedi, jadi kalau memang ide tarian jogetan PPIP dari Pak Kasat Lantas. Oh, Pak Kasat Lantas. Siap. Berarti dia yang bertanggung jawab. Siap. Oke, ya, kenapa bisa begitu Pak? Iya, oke. Sebelumnya kita jelasin mungkin agak panjang Mas Yedi, Iya, karena saya terlalu excited sama masyarakat Indonesia nih ya. Sebetulnya memang awalnya kita buat video PPAP ini proyeknya dinas, tidak ada motivasi lain ya untuk membuat video ini. Benar kata Mas Yedi bilang, kita memanfaatkan apa yang ada yang di masyarakat sedang viral. Memang kalau orang ganteng itu pemikirannya pasti sama. Oh gitu ya? Saya juga seperti itu berpikir. Saya baru kali ini setuju. Jadi saya berpikir bagaimana caranya video PPAP yang saya nonton dalam pribadi saya, nggak jelas itu. Benar. Nggak nyambung, saya juga nggak ngerti di mana Lucunya di mana, bagusnya gitu. apa gitu ya. Nah, jadi gimana caranya kita kemas seringan mungkin, sebagus mungkin supaya masyarakat itu dapat masuk dan terhimbau dari lalu lintas. Memang sebetulnya ini merupakan episode-episode dari inovasi sebelumnya yang sudah saya buat. Dulu sahabat di Indonesia, sahabat hitam putih pernah tahu dengan himbauan lucu Satlantas Aceh Besar yang dipasang spanduk-spanduk sepanjang jalan di Aceh Besar sebelum Lebaran. Nah itu ternyata mendapat apresiasi luar biasa sekali. Mereka banyak yang berselfie. Jadi waktu mau mudik nih pas sebelum Lebaran, mereka berhenti di pinggir jalan, selfie diunggah ke media sosial. Nah setelah dari situ, saya berpikir ini harus kayaknya dikeluarkan lagi nih himbauan-himbauan lucu episode kedua. Nah sekarang himbauan lucu episode kedua kita sudah sebar lagi dengan syarat untuk seluruh masyarakat Aceh Besar yang mau mendapat SIM gratis nih, 10 orang pemenang yang mendapat likes terbanyak di Instagram, itu nanti kita kasih SIM gratis dengan syarat berfoto selfie. Jadi kenapa maksudnya? Maksudnya supaya anggaran dari dinas kita mencetak spanduk kan terbatas nih Mas. Ya kan paling cuma berapa puluh, tapi dengan masyarakat beramai-ramai berfoto di dekat dengan spanduk tersebar kemana-mana, tersebar seluruh Indonesia, jadi kita lebih murah kan gitu. Nah terakhir kita buat video PPAP ini dan ternyata luar biasa sekali. Tapi saya potong, pasti that's a very good idea loh. Maksudnya ya betul kan, pasti ada anggaran terbatas ya untuk membuat sesuatu ya, dan penyebarannya sulit ya. Tapi dengan sosial media yang sekarang seperti ini, Anda bisa menyebarkan itu gratis dan tidak Anda sebarkan, yang nyebarin orang lain gitu kan, masyarakat yang menyebarkan gitu ya. Smart move begitu, very smart move. Nah dengan PPAP ini tadi kan Anda sudah mengakui, saya juga tadi udah ngomong, ini video apa sih? Saya ngerti aja enggak, jelas aja enggak, tapi orang-orang pada ngikutin gitu kan. Nah, Anda setuju dengan hal itu, lalu Anda pikir bagaimana cara membuat ini menjadi viral tapi ada gunanya gitu. Betul banget. Iya, kita buat seperti itu. Tapi dengan kata-kata lirik yang bagus, edukasi lah kan. Karena kan cuma pen apple gitu kan edukasinya di mana gitu kan. Betul. Kita sisipkan dengan kata-kata lalu lintas ya. Ya alhamdulillah memang luar biasa sekali. Animo dari masyarakat itu sendiri untuk sampai kemarin ada kita di mention sama seorang anak kecil, dia juga ikut dengan lagu PPAP versi kita. Kita. Saking excitednya. Yang menciptakan tulisan naskahnya itu siapa itu liriknya? Sebetulnya pada malam Jumat waktu lalu, ya kan, saya nonton di YouTube, kemudian saya berpikir ini bagus nih kalau jadi himbauan nih. Tapi saya berpikir nih kayak mana caranya tapi. Akhirnya saya buat liriknya pakai tulis-tulis, saya telepon Brigadir Suhada, besok kamu nyanyi rekaman tapi dengan lirik yang saya buat. Habis itu saya telepon si Heri, kamu pelajari gerakannya, besok kita langsung syuting. Pas besok harinya setelah lagu sudah jadi, pas mau syuting saya feeling gak enak nih. Wah ini kayaknya ada yang gak beres nih kan. Saya suruh kedua anggota saya nih, cobalah sebelum kita take gambar kalian nari dulu depan saya lah rame-rame nih sama anggota yang lain. Bener Mas Dedi, mereka tuh menari kayak
kayak beruang sirkus jadinya. Akhirnya saya bilang udah deh, nggak usah ikut-ikut penel pulpen deh, kita sesuka kalian lah, terserah kalian. Jadi mereka jadi diri mereka sendiri. Jadi diri mereka malah sendiri. lebih bagus. Jauh lebih baik. Luar Oke, biasa. Pertanyaan saya adalah dari segitu banyaknya anggota polisi yang di bawah Anda pasti, ya, kenapa mereka berdua? Gini Mas Dedi, kita kan sebagai leader nih kan, kita tuh harus tahu selak-beluk karakteristik masing-masing per individu anggota. Anggota saya ada 50 nih. Saya harus tahu si A bakatnya apa? Menyanyi. Si B bakatnya menulis. Si C bakatnya menari. Si D misalnya bakatnya apa tadi? Melawak misalnya gitu. Dan memang selama saya menjabat selama 9 bulan itu kita manfaatkan bakat-bakat yang anggota itu yang ada sehingga bermanfaat untuk institusi dan juga masyarakat. Nah, untuk khusus 2 orang ini, kalau yang lain sudah ada nih bakat-bakatnya. Nanti mungkin kita terakhir kita tampilkan nih ada satu anggota saya yang punya bakat menyanyi. Nanti kita tampilkan. Nah untuk kedua orang dua ini dari awal saya menjabat sampai akhir ini saya nggak tahu bakatnya apa Mas. Bener bingung saya. Dia kalau di depan umum dia diam gitu kan. Tapi kalau pas sudah sepi antar kita yang sudah kenal rame mereka lucu. Saya bingung nih masuknya kemana bakat orang dua ini ya. Dibuatlah itu untuk mengisi bakat Untuk yang nggak mengisi jelas bakat. itu. Ya. Oke, saya nanya dengan Pak Suada dan Pak Heri. Malam-malam ditelepon suruh rekaman nyanyi. Betul. Yang satu malam-malam ditelepon suruh belajar goyangannya. Itu gimana rasanya? Nggak stres? Stres juga Mas Didi. Tapi harus kita jalani. Kita. Nah, Anda nggak mikir ini komandan saya kok ini komandan saya salah makan obat apa? Saya suruh ngafalin begini gitu. Itu sebenarnya bukan kami yang gila, komandan kadang mungkin gila. Yang menyuruh Yang telepon. nyuruh kan. Siap. Tapi gitu ya, waktu saat Anda disuruh pelajari, Anda pelajari tariannya? Siap. Pelajari? Bisa? Pertama-tama memang agak aneh. Kita lihat kaca ke depan, oh ini lucu kayaknya. Sampai anak saya Nggak lihat kaca ke depan yang keluar gambar apa itu? Beruang. sampai anak saya yang kecil ikut tarian juga di belakang Mas Dedi. Tarian aslinya? Bukan yang peragain tadi barusan. Enggak, yang aslinya Anda pernah lihat pelajari? Oh, pernah. Bisa? Nggak bisa. Terus gimana? Ini kan video jadi viral gitu. Terus banyak yang ngomongin Anda berdua nggak? Banyak dari pihak keluarga, dari kerabat. Positif? Positif. Positif. Anak bilang apa? Anak bilang, Papa gila. Ya? buat apa papanya nih? Buat gila ya. Nah, kalau dari tadi itu kan di video itu ada 2 orang lagi yang naik motor, itu siapa itu? Itu sebetulnya anggota kita juga. Anggota juga. Karena kalau kita berhentikan masyarakat yang benar-benar melanggar, suruh melongok 5 menit gitu mana masyarakat Iya, pasti iya, marah-marah kan. Bener. Jadi anggota juga. Anggota juga. Nah itu yang produksi dari tim kepolisian. Iya, itu dari anggota kita yang memang tadi saya bilang ada bakat untuk mengedit komputer, itu kita manfaatkan juga. Untuk bikin film tersebut. Oke. Dan ini menarik sekali. Jadi akhirnya jadi viral terus dijadikan pembicaraan juga di media sosial kemana-mana ya. Nah, apa sih harapannya sebenarnya Pak dengan membuat ini tuh harapannya apa? Iya, yang pastinya harapan kami di Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Besar ini kan memang lakanya sangat tinggi, kecelakaan sangat tinggi. Apalagi hampir tiap tahun itu banyak mobil bus yang masuk ke jurang. Karena kan kita ini polisinya kan daerah gunung nih Mas. Jadi dengan adanya video ini, dengan adanya tadi spanduk-spanduk itu juga masyarakat tadinya yang mengantuk ketika lewat tempat kita akhirnya jadi segar kembali setelah baca-baca apa spanduk-spanduk lucu tadi. Kemudian juga dengan adanya video ini Kasih saya contoh spanduk lucu satu. Tulisannya apa? oh tulisannya Iron Man aja masih mau pakai helm. Kok abang enggak? Ya bener juga Iron Man pakai helm apa enggak ya? Oke. Jadi harapannya supaya supaya masyarakat tadi terhimbau untuk lebih menjaga keselamatan lah untuk berlalu lintas ke depannya. lalu lintas ke depannya. Oke, baik. Terima kasih banyak buat bapak-bapak polisi ya, buat kreativitasnya ya. Dan ini saya setuju, ini menarik sekali, saya setuju karena
mereka bisa mengambil sesuatu yang viral ya, yang viral dan yang sebenarnya maaf dikata mungkin tidak ada gunanya gitu ya, tapi dirubah sedemikian rupa supaya ada manfaatnya buat masyarakat kita ya. Dan itu adalah sebuah move yang menarik gitu, move yang menarik dan mungkin harus diikuti juga. Nanti mungkin kalau ada yang viral dan sebagainya bisa dibuat lagi sehingga bisa jadi pesan-pesannya bisa menyampai ke masyarakat dengan lebih cepat dan lebih baik dan bisa langsung diterima. Iya. Baik, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi setelah ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.